Mungkin mereka lebih banyak membantah ya, karena mereka sudah punya opini masing-masing, sudah merasa dewasa, sudah merasa tahu mana benar mana yang salah. Walaupun kadang-kadang tuh ya namanya juga anak-anak umur segini ya, kayaknya mereka sudah punya pembenaran sendiri lah versinya mereka. Lebih ke emosi sih aku ya sekarang ya. Kalau zaman dulu kan jangan nakal, udah mereka diem paling nangis. Kalau sekarang kan jangan kayak gini-gini. Kenapa harus begitu? Tapi kan harus begini. Lebih banyak kayak makin gede makin sok pintar gitu mereka ini. Berarti Mbak Dela itu tipe orang tua yang kayak melihat dari sudut pandang dia atau belajar untuk negosiasi atau? Negosiasi ya, pertama sih udah pasti aku selalu bilang bahwa aku pernah seumuran kalian. Jadi aku tahu bandelnya kalian tuh walaupun mungkin versinya berbeda, tapi aku selalu bilang bahwa jangan mencurangi orang tua karena merasa lebih pintar, lebih canggih teknologi kayak gitu-gitu. Jadi ya aku coba ngikutin aja, tapi kalau menurut aku sudah kayaknya ini kalau dibiarin makin lama takutnya nanti makin merugikan dia, baru aku keras sama dia gitu. Kalau menurut kakek sendiri lebih merasa mama itu yang tegas atau lebih kayak ke teman curhat aja? Ya aku dua-duanya sih, aku bisa sih, aku kadang curhat ke mami bisa, kadang ya mami galak tuh memang karena kebaikan aku juga, jadi aku paham sih ya. Kalau kakek itu tipe orang yang misalnya kalau nanti punya pacar itu ceritanya sebelumnya atau tipe orang yang kalau udah jadi nanti aja cerita? Sebelumnya sih. Iya, aku suka banyak nanya sih ya. Tiba-tiba dia jalan pergi kemana sama siapa? Ini terus tiba-tiba kalau udah di rumah mulu. Itu cewek yang kemarin gimana? Nah, terus itu deket sama siapa? Coba lihat Instagram kamu, aku pasti ngecek. Jadi aku selalu pantau dianya lagi deket sama siapa, sudah jadian atau belum, terus komunikasinya sudah sejauh apa, kayak gitu-gitu sih. Karena kan ya maksud aku gini, takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena sesuatu kan nggak bisa kalau udah maaf nih ya, uzubillah kayak misalnya bablas apa segala macam kan nggak bisa balik lagi gitu loh. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena kan dia juga punya adik perempuan gitu. Jadi menurut Mbak tantangan terbesar dalam mendidik anak laki-laki apalagi di zaman sekarang tuh seperti apa? Tantangannya nakal anak laki zaman dulu sama sekarang tuh kan beda ya. Kalau sekarang itu kayak kalau aku ngelihat anak-anak itu hidup ini seperti game gitu. Jadi kayaknya kalau gagal bisa di restart lagi, sedangkan kan hidup nggak kayak gitu. Kalau lu gagal ya udah, waktu yang kemarin tuh nggak bisa diulang lagi. Kalau gagal ya udah gagal, berarti kamu harus memulai lagi semuanya dari awal dengan versi yang berbeda gitu. Jadi kalau aku ngelihat gen kalau mereka ini Gen Z ya. Gen Z itu kayaknya terlalu menyepelekan ya. Jadi hidup itu seperti kayak gagal bisa dengan mudah itu di restart ulang. Kalau kita kan enggak gitu. Terus ya itulah, lebih ke mental sih aku nih, anak-anak zaman sekarang nih gemes sih ya. Kalau tadi kita bahas masalah-masalah, sekarang aku mau nanya nih Mbak Dela, ada nggak momen-momen lucu aku waktu sama-sama sama anaknya yang paling diingat? Zaman dulu apa sekarang nih? Kalau zaman sekarang. Zaman sekarang lucu apa ya? Yeah. Dia ini nuntut aku bisa masak. Jadi malah ngajarin aku masak loh. Lucunya tuh dia malah kayak pamer-pamer masakan gitu ke aku. Sedangkan kan dia tahu aku nggak bisa masak ya kan. Mami, aku kemarin bikin ini nih sama Obacang tuh neneknya. Ya elah, maksud aku ya tahu sih gue nggak bisa masak, tapi jangan dipamerin juga kali gitu. Bisa nggak mami kayak gini? Jadi dia nyombongin gitu. Ya lucu, seru lucu. Maksud aku dia kayak mancing aku supaya aku mau masak itu dengan cara nih lo, aku udah mulai duluan nih mami, kapan mau mulai masak gitu loh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih buat kakek, satu kata yang paling menggambarkan mama menurut kakek itu apa? Satu kata ya. Cantik ya. Cantik. And kalau dua kata sih hardworking ya. Hardworking. Thank you.